Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza wa aflaha man ittaqa. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita sampaikan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam sama-sama pula kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan tidak lupa khatib berwasiat terkhusus untuk diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang hamba dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu dihadapkan dengan dua hal yang bertentangan. Jika kita tidak melakukan yang satunya, maka kita akan terjerumus untuk melakukan yang satunya. Dan masing-masing dari kedua hal tersebut memiliki balasan atas apa yang kita kerjakan. Dua hal tersebut adalah taat dan maksiat. Ketaatan adalah ketika kita menjalankan selalu perintah Allah dan Rasul-Nya dan meninggalkan larangan Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan maksiat sebaliknya, kita menjalankan larangan Allah dan Rasul-Nya dan meninggalkan perintah Allah dan Rasul-Nya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan selalu melakukan dua hal ini, Pak. Dan tergantung kepada kita masing-masing memilih, entah kita memaksakan diri kita untuk selalu melakukan ketaatan, dan jika kita tidak memaksakan diri kita untuk melakukan ketaatan, maka kita akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ketika kita memilih untuk selalu menjaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kebaikan yang akan kita dapatkan, kebaikan untuk diri kita sendiri dan kebaikan untuk orang sekitar kita, kebaikan untuk dunia kita, kebaikan pula nanti untuk akhirat kita. Begitu pula sebaliknya, ketika kita terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka kita akan mendapatkan keburukan untuk diri kita sendiri dan keburukan untuk orang di sekitar kita, keburukan untuk dunia kita dan keburukan kelak untuk akhirat kita. Maka di antara doa para salaf terdahulu, mereka sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'izzani bi ta'atika wa la tuzillani bi ma'siyatika. Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan yang aku kerjakan, dan jangan engkau hinakan aku karena maksiat yang aku kerjakan. Karena ketaatan yang kita kerjakan akan mendapatkan kemuliaan baik di mata Allah dan di mata manusia dan orang-orang di sekitar kita. Begitu pula dengan maksiat yang kita kerjakan, kita akan hina di mata Allah dan hina di mata orang-orang di sekitar kita. Ketaatan berbuah kebaikan, kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya kelak akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan buah ketaatan yang selalu kita jaga.
Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat ke-69, "Wa may yuti'illaha war rasul." Siapa yang selalu mentaati Allah dan Rasulnya. Apa balasannya? Faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Maka kelak mereka akan dimasukkan ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, yaitu bersama dengan para nabi kelak di surga, bersama dengan para siddiqin kelak di surga, bersama dengan syuhada, orang-orang yang mati di medan perang kelak di surga, dan bersama dengan orang-orang saleh kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa hasuna ulaika rafiqa, kata Allah, dan 4 golongan tersebut adalah sebaik-baik teman kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketaatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, selalu menjaga diri kita untuk selalu mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya, buahnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala, bahkan surga bersama dengan para nabi Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala tadi. Tetapi ketika kita terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka kita akan hina di mata Allah dan hina di mata orang-orang di sekitar kita. Kita akan selalu mendapatkan keburukan baik untuk diri kita dan untuk di sekitar kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah terjadi kerusakan di lautan dan di daratan akibat perbuatan manusia. Mereka bermaksiat kepada Allah, menjaga alam ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tufsidu fil ard, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Mereka melakukan kerusakan di lautan, mereka melakukan kerusakan di daratan. Akhirnya apa yang mereka dapatkan? Kerusakan untuk orang-orang di sekitar mereka. Terjadilah banjir dan lain sebagainya. Itu perbuatan, akibat perbuatan manusia ketika mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang bermaksiat akan mendapatkan laknat Allah dan laknat seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika allazi yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'imun, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang bisa melaknat, atau semua makhluk yang bisa melaknat. Al-Imam Al-Mujahid ketika menyebutkan ayat ini, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dari Bani Adam, manusia di antara mereka, akan dilaknat oleh orang yang bisa melaknat. Bahkan seluruh makhluk, bahkan setiap semut yang ada di sarangnya, kemudian ikan yang ada di air, itu semuanya melaknat orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang bermaksiat. Mereka akan ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah ketika mereka berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyebabkan dulu nenek moyang kita Adam dan Hawa diusir oleh Allah dari surga? Ketika mereka bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Apa yang menyebabkan iblis diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan terkutuk ketika bermaksiat kepada Allah? Apa yang menyebabkan umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Lut, umat Nabi Nuh, dan umat-umat Nabi terdahulu, kenapa mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika mereka berani bermaksiat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasul alaihi wasallam ketika itu. Jadi ketika mereka berani bermaksiat kepada Allah, berarti mereka menantang Allah, siap ditimpakan azab kapan saja ketika Allah ingin mengazab mereka. Dan puncak dari keburukan ketika mereka bermaksiat kepada Allah kelak, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya dan bagi mereka azab yang menghinakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat ke-14, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka melampaui batas, maka apa kata Allah? Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan bagi mereka azab yang pedih dan azab yang menghinakan. Itulah puncak keburukan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pilihan kembali kepada kita. Kita ingin mendapatkan kemuliaan, maka jaga diri kita untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.
Kita ingin mendapatkan kemuliaan, kita ingin mendapatkan balasan surga, kita ingin mendapatkan kebaikan, kita ingin dipandang baik di mata manusia, maka jaga diri kita untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Tetapi sebaliknya, ketika kita memang ingin mendapatkan azab dari Allah, ketika kita memang ingin mendapatkan laknat dari seluruh makhluk yang bisa melaknat, ketika kita ingin mendapatkan azab musibah dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka jerumuskanlah diri kita ke dalam kemaksiatan. Tinggalkan sholat, tinggalkan puasa, durhaka kepada orang tua, silakan koruptor, silakan berjudi. Memang itu yang kita inginkan. Pilihan ada pada kita masing-masing. Kita ingin menjaga diri kita untuk selalu dalam ketaatan atau menjerumuskan diri kita ke dalam kemaksiatan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita semua ketika kita dihadapkan atau disuruh memilih ingin mendapatkan balasan kebaikan dari ketaatan yang kita kerjakan atau dijauhkan dari musibah segala macam mara bahaya dari maksiat yang kita lakukan, maka dengan hati yang normal, dengan pemikiran kita yang normal, dengan hati yang bersih, kita ingin menjadi orang-orang yang selalu dimuliakan oleh Allah dengan ketaatan yang kita kerjakan. Tetapi masih banyak ternyata manusia yang terjerumus ke dalam kemaksiatan. Bahkan mungkin ketika disurvei, itu masih banyak manusia yang terjerumus ke dalam kemaksiatan dibanding dengan mereka yang selalu menjaga dirinya dalam ketaatan. Belum lama ini disurvei, Pak, umat Islam Indonesia yang jumlahnya 240 juta lebih, itu yang menjaga sholat 5 waktu cuma 38%, Pak. Berarti lebih banyak yang bermaksiat kepada Allah, lebih banyak yang meninggalkan sholat daripada yang menjaga sholat. Dari ibadah yang paling mulia ini saja, sholat, pembeda identitas seorang muslim dengan seorang kafir adalah sholat, itu masih banyak ternyata manusia meninggalkan sholat itu sendiri. Ini membuktikan ternyata masih banyak manusia, terutama umat Islam Indonesia, yang masih terjerumus ke dalam kemaksiatan. Apa penyebabnya? Apakah mereka sengaja? Mungkin di antara mereka memang sengaja, tetapi di antara mereka ada yang ingin melakukan ketaatan, tapi mereka terhalang oleh faktor-faktor tertentu yang membuat mereka terjerumus ke dalam kemaksiatan. Syekh Dr. Ramadan Abdul Razak menyebutkan 3 penghalang manusia untuk melakukan ketaatan. Mereka ingin taat, tetapi ketika 3 hal tersebut masih ada pada diri seorang muslim, maka mereka rentan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Yang pertama, tulul amal, panjang angan-angan mereka. Orang-orang yang merasa hidupnya masih lama, orang-orang yang merasa belum dimatikan dalam waktu dekat oleh Allah, orang-orang semacam ini biasanya rentan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Seakan-akan matinya masih lama, seakan-akan hidupnya masih puluhan tahun ke depan. Mereka dilupakan, mereka tertipu dengan usia muda yang Allah berikan kepada mereka. Mereka tertipu dengan kesehatan yang Allah titipkan kepada mereka. Akhirnya mereka bermaksiat, segala macam maksiat mereka kerjakan dengan alasan apa? Ntar kalau sudah tua banget baru saya tobat. Ntar kalau sudah sakit parah baru saya tobat. Ini mereka tertipu, Pak. Ketika seseorang masih punya pemikiran tulul amal, panjang angan-angannya, mereka akan rentan terjerumus ke kemaksiatan. Yang kedua, yaitu mereka berlebih-lebihan dalam hal-hal yang memang dibolehkan oleh Allah. Dunia ini diperbolehkan oleh Allah, mencari kerja diperbolehkan oleh Allah, bahkan diperintahkan. Makan, minum diperbolehkan oleh Allah, memakai pakaian bahkan diperintahkan oleh Allah. Tetapi ketika berlebih-lebihan mencari hal tersebut, maka itu akan membuat seseorang rentan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Makan, minumlah terserah kalian, tetapi jangan sampai melampaui batas. Ketika seseorang sudah melampaui batas, mengambil hak yang memang seharusnya memang hak mereka, tetapi berlebihan, mereka akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Karena mereka pikirkan, bagaimana makan saya begini, bagaimana hidup saya begini, bagaimana harta saya begini. Akhirnya kadang-kadang yang dihalalkan oleh Allah mereka halalkan, yang diharamkan oleh Allah kadang-kadang mereka halalkan. Mereka tertipu dengan dunia, berlebihan, terjerumus terlalu dalam masuk ke dalam dunia. Kemudian yang ketiga, kata beliau, ketika seseorang berteman dengan orang-orang yang tidak baik, berteman dengan orang-orang buruk, kualitas keimanan seorang hamba itu terlihat dengan siapa teman dekatnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil."
Barometer kebaikan seseorang, agama seseorang itu tergantung dengan siapa teman dekatnya. Maka Rasulullah perintahkan kepada kita, maka perhatikan oleh kalian dengan siapa kalian berteman dekat. Karena siapa teman dekat kita, dia akan memberikan manfaat sebagaimana yang dia punya. Pepatah Arab mengatakan as-sahib sahib, teman itu akan memberikan pengaruh. Kalau kita berteman dengan orang-orang buruk, maka pengaruh buruknya lah yang akan kita dapatkan. Tetapi ketika kita berusaha untuk mencari teman-teman baik dalam kehidupan kita, maka semaksiat-semaksiatnya kita, sejahat-jahatnya kita, ketika kita dikelilingi oleh orang-orang baik, maka pengaruh baik dari orang-orang sekitar kita tersebut akan memberikan dampak positif bagi kehidupan kita. Tapi sebaliknya, sebaik-baiknya kita, ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang buruk, maka lama-kelamaan kita akan terjerumus, akan mengikuti keburukan yang dimiliki oleh teman-teman kita tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal mu'minun al muttaqun. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu khutbah yang bisa Khatib sampaikan di hari yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang Khatib sampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah, diberikan keistiqomahan untuk selalu menjaga diri kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan ketaatan tersebut kita dimuliakan oleh Allah, dimuliakan di hadapan hamba-Nya, dan kelak kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang Allah beri nikmat di dalam surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat jami'an qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Palestin wa fi Suriah wa fi Lebanon wa fi Irak wa fi Yaman wa fi Sudan wa fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma harrir Palestin. Allahumma a'id al-masjid al-aqsa ila rihabil muslimin warzuqna bihi salatan qabla mamatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.